Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di kelas kimia. Perkenalkan, nama saya Eli Susilawati dengan NIM 228223171 dari kelas C, mahasiswi jurusan Pendidikan Kimia Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kimia sebagai tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Ratnasari Siti Aisyah, MPD. Baik, langsung saja, mari kita simak videonya. Mau belajar apa kita hari ini? Ada teori John Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Kira-kira itu pembahasan apa ya? Nah, itu semua termasuk ke dalam materi menganalisis teori perkembangan model atom. Teman-teman tahu nggak atom itu apa? Kira-kira apa yang terpikir oleh kalian saat mendengar kata atom? Apakah bom atom? Sebelum kita mempelajari perkembangan teori model atom, kita harus tahu dulu nih, atom itu apa? Agar mudah memahaminya, kita bisa menggunakan air sebagai contoh, yang dimana molekul yang menutupi hampir seluruh permukaan bumi ini sebenarnya disusun oleh dua jenis atom super kecil, yang dimana nama kimia dari air yaitu H2O, menunjukkan bahwa air terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen yang terikat. Nah, dari molekul inilah kita akhirnya bertemu dengan teori yang tidak bisa dibelah lagi. Contoh lain yaitu ketika melihat hamparan pasir di pantai yang dari kejauhan terlihat seperti permadani, tetapi ketika didekati dan dipegang ternyata hanya butiran-butiran kecil. Nah, seperti itulah semua zat yang ada di dunia dan juga tersusun atas partikel-partikel paling kecil yang menyusun zat yang lebih besar. Partikel-partikel terkecil yang menyusun setiap zat ini oleh para ilmuwan dikenal dengan sebutan atom. Konsep atom pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani yang bernama Democritus dan Leucippus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kedua filsuf ini berandai-andai apa yang akan terjadi jika suatu benda, contohnya kayu, dipotong terus-menerus menjadi bagian yang kecil. Apakah akan selalu ada potongan kayu yang lebih kecil? Nah, kedua filsuf ini kemudian menyimpulkan bahwa jika suatu benda dipotong terus-menerus akan diperoleh ukuran yang tidak dapat dipotong lagi. Nah, bagian terkecil ini disebut sebagai atom, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, yang artinya tidak dapat dibagi atau invisible. Satu abad kemudian, seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles mengusulkan konsep atomnya sendiri. Berbeda dari filsuf sebelumnya, Aristoteles mengemukakan bahwa segala materi di alam tersusun atas 4 unsur, yaitu ada api, air, tanah, dan udara, yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil sampai tak terbatas. Sampai di sini para filsuf ini hanya sebatas merenungkan gagasan mereka tentang atom tanpa melakukan pembuktian empiris dengan eksperimen. Meskipun demikian, konsep atom ini bertahan hingga ribuan tahun. Pemahaman struktur atom semakin berkembang seiring dengan awal perkembangan ilmu kimia modern. Pencetus teori atom modern pertama adalah seorang ilmuwan Inggris yang bernama John Dalton pada tahun 1803 sampai 1808. Nah, John Dalton adalah orang pertama yang melibatkan kejadian kimiawi seperti halnya kejadian fisis dalam merumuskan gagasan tentang atom. Dia mendasarkan asumsinya pada data kuantitatif. Dalton mengibaratkan atom sebagai bola kejal dan mengemukakan 4 postulat. Yang pertama, materi tersebut atas partikel-partikel sangat padat dan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, partikel itu dinamakan dengan atom. Postulat yang kedua, yaitu atom-atom suatu unsur identik dalam segala hal tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan dan penataan ulang atom-atom dari satu komposisi ke komposisi lain. Dan yang terakhir, atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu molekul dengan perbandingan sederhana. Adapun kelemahan dari teori atom Dalton adalah tidak menjelaskan sifat listrik materi. Yang kedua yaitu tidak menjelaskan cara-cara atom berikatan. Dan yang ketiga yaitu tidak menjelaskan perbedaan antara suatu atom dengan yang lainnya. Kemudian pada tahun 1897, Thomson menemukan elektron dengan penelitian hantaran listrik menggunakan tabung hampa.
Nah, muncul asumsinya menurut Thomson atom itu seperti roti kismis. Dan berdasarkan temuannya tersebut, ia kemudian mengajukan teori atom baru untuk menyempurnakan teori atom John Dalton. Menurut Thomson, atom mengandung elektron bermuatan negatif yang tersebar merata di dalam seluruh atom, di mana atomnya sendiri diasumsikan berupa bola pejal yang bermuatan positif. Adapun kelemahan dari teori atom Thomson adalah tidak menjelaskan adanya inti atom. Selanjutnya, pada tahun 1908, Ernest Rutherford melakukan eksperimen di laboratorium bersama dua asistennya yang bernama Hans Geiger dan Ernest Maesder. Mereka melakukan percobaan penembakan lempeng emas yang sangat tipis dengan partikel alfa yang diemisikan oleh unsur radioaktif. Nah, data hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa dapat menembus pelat karena melalui daerah hampa. Kemudian, partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat masif. Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1911, Rutherford mengungkapkan teori atomnya yang dikenal dengan model atom Rutherford yang isinya atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang masanya terpusat pada inti atom. Karena bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Dan yang terakhir, di dalam atom, elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Kemudian, model atom Rutherford masih memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke inti, lalu belum menjelaskan letak elektron dan rotasinya terhadap atom, serta tidak menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1913, seorang ilmuwan Denmark yaitu bernama Niels Henrik David Bohr menyimpulkan model atom Rutherford. Dengan menerapkan teori kuantum Planck, model atom Bohr dikenal dengan postulat Bohr. Yang pertama, dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Yang kedua, selama elektron berada pada lintas stasioner tertentu, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain. Dan yang terakhir, lintasan stasioner, elektron memiliki momentum sudut. Adapun kelemahan dari teori atom Bohr adalah yang pertama, kedudukan elektron dalam mengelilingi inti atom dinyatakan dengan pasti. Yang kedua, gerakan elektron digambarkan sebagai lingkaran atau elips. Dan yang ketiga, tidak dapat menerangkan intensitas spektrum lebih lanjut. Teori atom berikutnya dikenal dengan teori atom mekanika kuantum. Teori ini didasari oleh sifat dualisme partikel dan melibatkan beberapa ahli. Pada tahun 1923, Louis de Broglie menyatakan bahwa elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Kemudian, 3 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1926, Erwin Schrödinger mengungkapkan persamaan gelombang dalam atom. Setahun kemudian, yaitu tahun 1927, Werner Heisenberg mengembangkan teori atom mekanika kuantum, di mana teori ini mirip dengan teori atom Bohr, yaitu atom memiliki inti bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Nah, hanya saja posisi elektron dalam mengelilingi inti tidak dapat dipastikan. Teori ini dikenal dengan asas ketidakpastian posisi elektron. Dalam hal ini, kita hanya dapat menentukan daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron yang kemudian dinamakan dengan orbital. Beberapa orbital kemudian bergabung membentuk kelompok yang disebut dengan subkulit. Dapat disimpulkan, di sini, satu kulit terdiri dari beberapa subkulit, kemudian satu subkulit terdiri dari orbital-orbital, dan satu orbital dapat menampung maksimal 2 elektron. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi penonton. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.